Orang Yahudi selalu ingin melihat mujizat. Tetapi setelah mereka melihat mujizat, mereka juga tidak akan percaya kepada Tuhan. Mari kita baca bagaimana orang Yahudi dan orang Saduki mencari Tuhan. Ingin agar Tuhan melakukan mujizat untuk mereka lihat. Orang Farisi dan Saduki datang untuk menguji Yesus. Meminta dia memilih mujizat dari langit untuk mereka lihat. Yesus menjawab mereka berkata, pada waktu senja, kalian melihat langit merah seperti api. Itu menandakan besok akan cerah. Pada pagi hari, kalian melihat langit merah gelap. Kalian berkata hari ini akan hujan atau badai. Kalian bisa mengerti ramalan cuaca di langit, tapi tidak bisa mengerti mujizat zaman ini. Generasi jahat dan berzinah ini selalu ingin melihat mujizat. Selain mujizat Yohanes, tidak ada mujizat lain yang akan diberikan kepada mereka. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Orang Yahudi sangat ingin melihat mujizat. Tapi mengapa Tuhan tidak mau melakukan mujizat di depan mereka agar mereka percaya? Tuhan Yesus mengerti jalan mereka. Mereka melihat mujizat Tuhan, tetapi tidak akan bertobat karena mujizat. Mereka tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan karena mujizat. Seperti hari ketika Yesus hampir disalibkan. Pertama Pilatus mengadili Yesus, kemudian mendengar kami dari Galilea. Maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada Herodes, raja wilayah Galilea. Raja Herodes ini. Raja Herodes juga ingin melihat mujizat dari Yesus. Tetapi di depan Yesus, Tuhan Yesus tidak mau menunjukkan mujizat kepadanya. Karena walau ada mujizat, Raja Herodes tidak akan percaya. Raja Herodes adalah orang yang pernah membunuh Yohanes. Dia juga orang yang nanti akan membunuh Petrus. Sebenarnya dia juga yang membunuh Yakobus Rasul. Dia orang yang mencoba membunuh para rasul. Jadi orang-orang ini, meskipun melihat mujizat Tuhan, tidak akan percaya. Maka Tuhan Yesus berkata demikian. Kalian bisa mengerti ramalan cuaca di langit, tetapi tidak mengerti mujizat zaman ini. Mereka bisa mengerti kapan akan hujan, kapan langit cerah, tapi tidak mengerti arti mujizat Tuhan Yesus. Tidak mengerti mujizat Yesus. Walaupun Yesus melakukan mujizat, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti mujizat Yesus. Itu adalah kuasa besar Tuhan. Tidak mengerti kuasa besar Tuhan yang harus dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tuhan ingin melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus bangkitkan kita. Juga melalui Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Juga melalui Yesus Kristus yang kelak akan menghancurkan segala sesuatu. Juga melalui Yesus Kristus yang telah menciptakan alam semesta. Jadi walaupun mereka melihat mujizat Yesus Kristus, mereka tetap tidak mengerti artinya. Maka Tuhan berkata generasi jahat dan berzinah ini selalu ingin melihat mujizat. Selain mujizat Yunus, tidak ada mujizat lain yang diberikan kepada mereka. Di sini disebut generasi jahat dan berzinah. Apa artinya orang yang berzinah itu? Yaitu orang yang bersekutu. Bersekutu dalam dosa. Dalam hal ini maksudnya orang yang menyembah Tuhan yang maha besar. Mereka menyembah dewa lain selain Tuhan. Tetapi juga menyembah Tuhan YHWH. Orang seperti ini, mereka selalu ingin melihat mujizat Tuhan Yesus. Untuk melihat mujizat Yesus, mereka tetap menyembah iblis. Mereka tidak setia. Tidak mau menerima keselamatan Tuhan meski beribadah kepadanya. Maka Tuhan berkata selain mujizat Yohanes, tidak ada mujizat lain yang diberikan kepada mereka. Walaupun Yesus Kristus juga seperti Yohanes, 3 hari 3 malam, di dalam tanah, yaitu bangkit dari kematian. Mereka tetap tidak akan percaya. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, tidak lagi menunjukkan pada mereka. Orang Yahudi melihat, pertama-tama diperlihatkan pada orang yang mengasihi Tuhan. Pada dasarnya ditunjukkan kepada siapa? Pertama-tama kepada orang-orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, Tuhan tidak mungkin lagi menunjukkan tanda-tandanya kepada mereka. Seperti ayah yang membuat saudara-saudara Sip mengerti. Bagi orang yang tidak percaya, seolah-olah mereka tidak lagi mendengar kebenaran yang disampaikan oleh saudara-saudara Sip. Bahkan jika mendengar, mereka sekalipun tidak percaya. Apalagi, seperti ular, terus-menerus menolak. Orang yang tidak percaya. Semakin banyak kita menyampaikan kebenaran, mereka kemudian mengatakan bahwa apa yang kau ceritakan tentang Sip. Kata mereka, caramu bercerita berbeda dengan yang dulu kami dengar di gereja. Atau seperti apa yang dikatakan oleh pendeta saya dulu. Mereka selalu berkata seperti itu. Jadi, kalau begitu, maka mereka tidak bisa lagi mendengar di altar. Selain itu, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendengarnya. Maksudnya adalah, artinya, bahwa orang-orang yang tidak percaya itu adalah mukjizat baru. Mereka juga tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Bahkan jika saudara-saudara Sip sudah berbicara terbuka, mereka tetap saja tidak percaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, generasi orang-orang jahat yang berzina selalu ingin melihat mukjizat. Lalu, bagaimana dengan orang-orang zaman kita ini? Meski mereka terus-menerus mendengar tentang Sip, tetap keras hati. Mereka masih tidak percaya bahwa saudara-saudara Sip adalah anak-anak Bapa Surgawi dan Tuhan. Itulah karena Bapa tidak mengasihani mereka.
Amin.